Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Aceh, Kandang Azari mengamuk di ruang pleno KIP Kabupaten Pidi. Hal itu dilakukan karena ia kesal terhadap rekapitulasi suara yang diduga kuat adanya penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 28. Beginilah kemarahan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh nomor urut 5, Kandang Azari, saat berlangsungnya pleno KIP Kabupaten Pidi. Kemarahannya berawal dari protes perolehan suara yang disampaikan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak ditanggapi oleh Panwasli, sehingga ia nekat membalikkan meja di lokasi tersebut. Kita protes, enggak ditanggapi dan enggak didengar dan tidak dilakukan perbaikan, makanya emosi kita memuncak karena memang ini adalah sebuah penggelembungan suara yang luar biasa. Maka ketika tidak ada keadilan, kita merasa dizalimi dan suara rakyat dikhianati, maka kita protes. Pasca kejadian di Pidi, Azari dan beberapa calon anggota DPD RI asal Aceh mendatangi ruang pleno KIP Aceh di Komplek Asrama Haji Banda Aceh. Mereka berdialog dengan Panwasli Provinsi. Berikutnya mereka akan melapor sejumlah kecurangan yang terjadi di lapangan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud juga menyeru akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud terkunci dan tak bisa menembus batas maksimal 17%. Tahap ya Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelock agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian
mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi hal ini. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemungutan suara ulang akan dilakukan melalui 2 metode, yakni melalui TPS dan kotak suara keliling. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Minggu 10 Maret 2024 pukul 8 hingga 18 waktu setempat. Jadwal penghitungan suara dilakukan pada 10 hingga 11 Maret 2024. Adapun rekapitulasi hasil perhitungan pemungutan suara ulang pada 11 sampai 12 Maret 2024. KPU juga telah menetapkan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara luar negeri, PPLN, dan petugas keamanan untuk 22 TPS luar negeri dan 120 kotak suara keliling. Jumlah TPS yang akan dioperasionalkan adalah 22 TPS. Jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode TPS adalah 42.372 pemilih, 42372. Yang kedua, dengan metode kotak suara keliling akan dioperasionalkan 120 KSK atau kotak suara keliling untuk melayani 19.845 pemilih, 19.845 pemilih. Jadi total pemilih 62.217 pemilih untuk PSU di Kuala Lumpur itu akan dilayani pada 22 TPS dan 120. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jelang Ramadan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan luar biasa. Hal itu terjadi setiap tahun dan berdampak pada daya beli masyarakat. Jelang puasa Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan pasti naik dan tidak mungkin terelakkan. Hal ini menjadi tren setiap tahunnya. Namun pada tahun politik ini kenaikan harga pangan bisa dibilang luar biasa. Kenaikan harga pangan saat ini terasa lebih membebani masyarakat, pasalnya harga beras dinilai harga termahal sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional mengungkap kenaikan harga pangan terjadi sejak 3 bulan terakhir. Misalnya harga beras premium dari harga Rp14.000 naik ke Rp16.000. Sedangkan harga beras medium dari Rp11.000 naik ke Rp14.000. Begitupun dengan harga ayam dalam 3 bulan terakhir masih di atas Rp35.000. Telur ayam dari Rp28.000 kini menyentuh harga Rp31.000 dan minyak goreng curah menyentuh angka Rp15.000. Masyarakat miskin bisa dipastikan menjadi korban pertama yang paling menderita akibat tren kenaikan harga pangan di pasaran. Melalui operasi pasar, pemerintah mencoba optimis akan dapat meredam kenaikan harga, namun yang jelas bukan hanya inflasi, namun daya beli masyarakat juga akan ikut tergerogoti jika harga pangan tidak segera diatasi. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan memastikan bantuan pangan diberikan hingga bulan Juni 2024 dengan cara membagikan 10 kg beras dan bantuan presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan harga 2 hari setelah pemilihan umum. Namun hingga jelang puasa Ramadan, harga pangan masih luar biasa. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pangan mulai merangkak naik. Harga beras juga terpantau masih belum normal sehingga dikeluhkan oleh warga. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga. Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, kenaikan harga terjadi pada komoditas tomat dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur juga naik dari Rp27.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga minyak goreng juga mulai naik menjadi Rp16 hingga Rp17.000.
Namun yang menjadi sorotan warga adalah harga beras yang harganya relatif masih tinggi. Beras premium dibanderol dengan harga Rp17 hingga Rp20.000, naik dari harga normal yakni Rp15.000. Kayaknya harga-harganya naik ya, pada naik semua kayaknya, harga-harga sembako dari sayuran, sembako semua kayaknya naik. Kalau Ibu sendiri sekarang tuh kalau yang dijual kayak beras, minyak, gula tuh yang lagi naik apa aja Bu? Kayaknya gula putih juga naik, beras juga ya emang udah naik duluan ya. Menurut pedagang, kenaikan harga beras ini terjadi akibat cuaca yang tak menentu sehingga petani gagal panen. Para pembeli juga mengeluhkan harga sejumlah bahan pokok yang dinilai masih tinggi. Saya beli beras, Sekarang gimana Bu? beli cabai. Harga beras masih naik, belum turun seperti yang kita minta. Katanya sih kalau di TV-TV bilangnya turun ya, tapi ternyata belum. Baik pedagang maupun pembeli mengaku kenaikan harga tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan berharap agar pemerintah bisa terus menstabilkan harga di masa Ramadan nanti. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama PMI, RSUD Balaraja, dan Persatuan Dokter Bedah Plastik Indonesia menggelar operasi bibir sumbing gratis. Kegiatan itu diikuti 16 orang yang lolos screening untuk operasi. Sebelum menjalani operasi bibir sumbing, para pasien menjalani screening kesehatan pada hari sebelumnya. Meski dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, peserta operasi bibir sumbing juga diikuti oleh warga dari Jakarta, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Andi Oni Prihartono, PJ Bupati Tangerang mengatakan, upaya membantu masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan merupakan sinergi seluruh elemen. Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap kegiatan ini bisa berjalan rutin sehingga layanan kesehatan warga bisa terpenuhi. Hari ini RSUD Balaraja, PMI, kemudian Yayasan RH dan Smart Trend bersama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan upaya bagaimana mengurangi penderita bibir sumbing. Walaupun ini dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, hari ini masyarakat dari Kabupaten Serang, kemudian dari Jakarta Timur juga datang di sini untuk kita sama-sama. Konser musik Sound of Love kembali hadir di tengah masyarakat. Nah, berbeda dengan sebelumnya, Sound of Love kali ini berlangsung di salah satu kafe di Bogor. Sound of Love kembali hadir di tengah masyarakat. Kali ini gelaran musik penuh cinta ini menyapa masyarakat Bogor yang berlokasi di Cafe Bajawa Flores. Berbeda dengan tema sebelumnya, kini Sound of Love mengadakan acara yang berlokasi di kafe, salah satunya kafe yang terletak di Bogor. Dihadiri dengan penampilan band ternama seperti The Changcuters serta Fairy Tale, Sound of Love merupakan persembahan dari iNews Media Group. Dalam acara ini, The Changcuters menjadi musisi pertama yang tampil. Kemudian Fairy Tale menjadi musisi yang tampil sebagai penutup. Seru, ramai, menyenangkan, kumpul sama teman-teman di dalam. Terus artisnya siapa aja sih kalau boleh tahu? Ada Fairy Tale sama The Changcuters. Tahu acara Sound of Love ini dari mana sih? Dari Instagram. Kali ini kita coba masuk ke tempat-tempat atau venue yang menjadi tempat hits yang di satu daerah. Kali ini memang kita ambil di Bajawa Bogor. Oke, harapan Sounds of Love ke depan kita bisa menjadi satu acara program kreatif musik yang kita tujukan untuk anak-anak muda Indonesia berbagai kalangan yang memang artisnya atau musisi yang hadir juga kita hadirkan bergantian untuk masyarakat Indonesia. Sambutan yang baik dari masyarakat membuat acara ini terasa semakin meriah. Dari Bogor, Jawa Barat, Anissa Septiarani, Sutrisno, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Ya, hingga kini tim SAR masih melakukan pencarian lokasi jatuhnya pesawat.
Informasi awal insiden pesawat hilang kontak didapatkan dari Basarnas, di mana pelapor menyampaikan adanya insiden hilang kontak pesawat kargo. Pesawat naas ini take off dari Bandara Juanda pukul 8 WITA dan dijadwalkan landing di Binuang pukul 9.20 WITA. Namun pada pukul 8.55 WITA, pihak Smart Air kehilangan kontak. Kepala Bandara Tarakan yang telah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BMKG dan TNI Polri serta pihak maskapai dan menduga pesawat jenis Pilatus Porter ini telah jatuh. Namun lokasi atau titik terakhir posisi pesawat masih dalam pencarian. Dinyatakan lost contact oleh teman-teman airnav kurang lebih pada pukul 08.55 WITA. Misi penerbangan membawa kargo perintis dari APBN, membawa bahan logistik makanan, dan sampai saat ini kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian. SPG showroom mobil korban pencurian disertai kekerasan seksual mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Didampingi RPA Partai Perindo, korban mengambil barang-barang milik pribadi setelah vonis dijatuhkan terhadap pelaku. RPA Perindo kembali mendampingi SPG showroom mobil yang menjadi korban pencurian disertai pemerkosaan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kedatangan korban untuk mengambil barang-barang milik pribadi yang sempat menjadi barang bukti di pengadilan. Pengambilan barang-barang milik pribadi ini setelah keluarnya vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang menghukum 2 terdakwa 13 tahun penjara serta denda berupa restitusi sebesar Rp74 juta. Barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban. Itu tadi ada berupa tas, pakaian, dan handphone, kemudian ada juga ATM serta dompet-dompetnya juga ya, dan kita mendampingi dia untuk pengambilan hari ini. Nah, hari ini sudah kita terima, kemudian ada juga yang masih belum kita terima, yaitu tentang restitusi. RPA Perindo juga terus memberikan pendampingan secara hukum dan pemulihan korban dari trauma bersama LPSK. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.